Bayangin lu lagi berduka, niatnya menaburin abu suami di hutan biar tenang. Malah dapat bonus dikejar psikopat kanibil yang hobi jadiin manusia sebagai abon sapi. Karena ini adalah alur cerita film Apex. Satu cewek pendaki pro, satu pemburu gila, dan satu tebing maut yang bakal nentuin siapa yang bakal lockout duluan ke alam baka. Jangan kedip, karena dalam 20 menit ke depan, gue bakal kasih tau lo gimana caranya bertahan hidup pas kaki udah patah dan nyawa udah di ujung tanduk. Gaspol sobat kelar. Halo sobat kelar, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama gue Bang Kelar dan selamat datang di channel 20 menit kelar. Sebelum mulai, boleh minta like, share, subscribe, dan komen film apa lagi yang harus 20 menit kelar ini selanjutnya. Karena film panjang, santai 20 menit kelar. Film dibuka di Norwegia. Kita langsung diperlihatkan sepasang suami istri bernama Sasa dan Tommy yang baru aja bangun tidur di dalam Portelage. Buat yang belum tahu, itu adalah tenda gantung khusus buat pemanjat tebing profesional yang hobi tidur di ketinggian ekstrim. Bener-bener definisi nyari penyakit sobat kelar. Come on, the sun is out. It's perfect. Please. Pas lihat cuaca pagi cerah tanpa mendung sedikit pun, Sasa langsung semangat 45 ngajak suaminya buat lanjut manjat sampai ke puncak tebing. Habis sarapan tipis-tipis, mereka pun mulai ngerayap naik dengan sangat hati-hati sobat kelar. Tapi yang namanya juga alam, nggak selalu ramah. Pas sampai di medan yang super ekstrim dengan tonjolan-tonjolan batu yang licin, si Sasa malah gagal berkali-kali buat lewatin rintangan itu. Bener-bener bikin frustasi sobat kelar. Nice. Karena hari udah mulai gelap dan tenaganya udah mau habis, Tommy akhirnya ngebujuk Sasa buat istirahat dulu dan lanjut besok pagi aja. Sasa yang tadinya ambisius akhirnya nurut juga sama suaminya. Tapi apes banget. Pas lagi asik mau tidur, badai tiba-tiba datang ngajar tebing itu, bikin mereka terpaksa harus turun lagi ke bawah saat itu juga. Dan rencana ke puncak langsung ambiar sobat kelar. Where does it hurt? Yeah, right there. Right here? Pas Tommy mau nyusul, malah ada longsoran batu yang ngantam dia sampai pingsan dan jatuh. Sasa udah sekuat tenaga nahan talinya biar suaminya nggak hilang. Tapi apa daya sobat kelar, fisiknya nggak kuat lagi. Dengan berat hati, Sasa terpaksa ngelepasin tali itu dan suaminya pun hilang ditelan salju sobat kelar. Lima bulan berlalu, Sasa hidup penuh penyesalan. Dia mutusin buat pergi sendirian ke hutan liar buat naburin abu suaminya di tempat impian mereka dulu. Pas di pos pendaftaran, penjaga udah ngingetin, jangan sendirian, lagi banyak orang yang hilang. Tapi Sasa yang nekat tingkat dewa tetap gaspol masuk ke hutan itu. Sebelum benar-benar masuk pedalaman, Sasa mampir dulu ke minimarket. Di sana, dia malah digodain sama dua pemburu rese. Untungnya ada cowok namanya Ben yang datang jadi pahlawan kesiangan buat ngusir dua pemburu itu. Thanks, Mel. I'll be back. 60. Sasa pun nanya rute ke Ngarai Green, dan Ben dengan suasiknya nunjukin jalan tikus di peta biar Sasa cepet sampai tujuan sobat kelar. Tapi ternyata horornya dimulai pas malam tiba. Pas Sasa lagi asik camping, dua pemburu yang tadi siang di minimarket datang lagi buat gangguin dia. Sasa yang ketakutan langsung gercep masuk ke mobil dan ngunci pintu rapet-rapet. Bener-bener awal liburan yang zong banget sobat kelar. Okay. Besoknya, para pemburu rese itu dicabut. Sasa pun memulai petualangannya menyusuri sungai pakai kayak sambil bawa semua peralatan campingnya. Di pinggir sungai, Sasa sebenarnya lihat banyak foto orang hilang terpampang. Tapi dia tetap santai dan gak ngerasa takut sama sekali sobat kelar. Pas sore hari, Sasa akhirnya naburin abu suaminya ke sungai. Terus dia istirahat di tenda buat ngelepas lelah. Tapi pas bangun pagi, Sasa langsung jantungan.
Tas yang dia gantung tinggi-tinggi udah hilang, dan anehnya ada seekor ular di dalam tendanya yang ketutup rapet. Gimana ceritanya tuh ular bisa masuk? Bener-bener nggak ngotak sobat kelar. Sasa pun nyari bantuan dan nemu sebuah perahu terparkir. Dia masuk ke hutan dan ketemu lagi sama si Ben, cowok yang nolongin dia di minimarket kemarin. Sasa curhat kalau dia kemalingan tas isinya HP sama makanan. Di situ Sasa nemu abon sapi buatan Ben yang dikasih nama Geno. Ben pun curhat kalau dia lebih betah di hutan karena udah muak sama orang kota yang penuh omong kosong sobat kelar. Tapi suasananya langsung berubah jadi mencekam pas mereka bahas soal pemburu. Terungkap kalau malam sebelumnya ternyata Ben ada bareng pemburu itu. Sasa langsung panik setengah mati pas lihat gelangnya dipakai sama Ben. Ternyata si Ben inilah pelaku aslinya yang nyuri tas Sasa. Kedok si pahlawan kesiangan akhirnya kebongkar juga sobat kelar. Si Ben langsung ngeluarin busur panah dan nyuruh Sasa lari buat hidupnya. Dia bilang bakal mulai ngeburu setelah satu lagu di sound speakernya kelar. Bener-bener psikopat gaya elit. Kejar-kejaran maut pun pecah sampai akhirnya Sasa terjun bebas pas ngelewatin air terjun bareng kayaknya sobat kelar. Pas terombang-ambing, Sasa milih nyelamatin tas survivalnya dan ngelepasin kayaknya gitu aja. Tiba-tiba dia dengar suara keluarga lagi camping. Dia kira ada harapan. Ternyata itu cuma rekaman suara dari HP yang sengaja dipasang Ben buat ngeprank nyawa Sasa. Ben terus neror pakai panah yang sengaja dibuat nyerempet doang biar Sasa makin ketakutan. Sampai akhirnya Sasa pun jatuh terguling-guling ke sungai sobat kelar. Tapi Sasa nggak nyerah. Dia berhasil ngejauh dan manjat tebing tinggi sampai ke puncak. Pas dia lagi nyari rute pulang pakai teropong, si Ben udah nongol lagi di bawah sambil senyum ngejek. Berasa dikejar hantu yang tahu semua jalan tikus sobat kelar. Sasa pun nyusun rencana nekat buat nyuri perahu Ben pas psikopat itu lagi mandi. Tapi yang namanya juga lawan pro, Ben udah nyiapin jebakan karena dia udah bisa baca semua gerakan Sasa. Sasa sempet ngelawan habis-habisan, tapi akhirnya dia tetap ketangkep dan gak berkutik lagi sobat kelar. You got me. Sasa akhirnya nasibnya benar-benar di ujung tanduk. Dia diikat di pohon semalaman sambil kehujanan. Sementara si psikopat Ben cuma nontonin dengan puas dari dalam gubuk angetnya. Bener-bener gak punya hati sobat kelar. Besoknya Ben bawa Sasa naik perahu. Ternyata si Ben ini udah tahu profil Sasa dari berita pendakian maut di Trollwell yang ngebunuh suaminya dulu. Ben ngerasa Sasa ini adalah buruan kelas kakap yang menarik buat dimainin. Sasa sempat mau ngelawan pakai besi di dekat kakinya. Tapi rencana itu gagal total gara-gara ketahuan sama Ben. Dan Sasa malah langsung diceburin ke sungai tanpa ampun sobat kelar. Stay there. Horornya makin menjadi pas Ben bawa Sasa ke sebuah gua tersembunyi. Di sana, Sasa shock berat lihat koleksi jasad orang-orang hilang yang diawetin. Bahkan ada satu keluarga yang utuh yang jadi pajangan di situ sobat kelar. Dan ini plot twist paling menjijikan sobat kelar. Sasa baru sadar kalau abon sapi Geno yang dia lihat kemarin itu ternyata daging ibu Ben sendiri. Ben ngaku kalau dulu dia disiksa bapaknya dan hidup susah. Dia ngebunuh orang-orang di hutan biar mereka nemenin dia selamanya. Dan dia makan daging ibunya biar sosok sang ibu selalu ada di dalam tubuhnya. Benar-benar gila tingkat dewa sobat kelar. Pas Ben mau masukin Sasa ke koleksi guanya, Sasa ngelawan balik dan gigit telinga Ben sampai putus. Mereka berdua akhirnya malah terjebak dan saling terikat tali baja dan hanyut ke bawah arus sungai yang super deras sobat kelar. Abis terjun bebas dari air terjun, si Ben pingsan gara-gara kepalanya kepentok batu berkali-kali. Sasa udah nyoba mati-matian buat mutusin tali bajanya tapi tetap gagal sobat kelar.
Pas Ben sadar, Sasha nggak kasih kendor dan berhasil matain kaki si psikopat itu sampai bunyi krak. Kondisi sekarang, Ben emang nggak bisa jalan karena kakinya patah, tapi dia tetap megang pisau buat ngancem Sasha biar nggak macem-macem. Malam itu, di tengah hutan yang dingin, Sasha cuma bisa nangis sambil ingat lagi momen-momen terakhir sama mendiang suaminya. Benar-benar nyesek Sobat Kelar. Besok paginya, Ben ngasih tau fakta pahit kalau mereka butuh 12 hari buat balik ke perkemahan karena udah hanyut jauh banget. Satu-satunya jalan pintas biar mereka nggak mati konyol di hutan adalah dengan manjat tebing raksasa yang ada di depan mata mereka. Masalahnya, Sasha harus manjat sambil narik beban tubuh si Ben. Bener-bener misi bunuh diri Sobat Kelar. Sasha yang aslinya emang pendaki pro akhirnya setuju buat narik si Ben manjat tebing itu. Ben pun ngelepasin borgol Sasha dan dimulailah misi panjat tebing paling menegangkan sedunia. Sasha manjat pelan-pelan sambil narik beban hidup si psikopat Ben di bawahnya Sobat Kelar. Tapi Sasha nggak bego. Dia tahu kalau tali itu nggak bakal kuat nahan beban mereka berdua lama-lama. Pas lagi di posisi atas, Sasha nyoba diem-diem ngelepasin ikatan tali di pinggangnya biar Ben aja yang lock out duluan ke jurang. Sial ya, Ben sadar dan langsung narik Sasha balik sampai rencana itu gagal total Sobat Kelar. Hey! To touch the harness. Sasha tetap manjat sampai dia nemu posisi di mana Ben udah nggak bisa lihat dia lagi. Disitulah Sasha dapat kesempatan kedua buat ngelepasin ikatannya. Dan akhirnya, biur, Ben terjatuh bebas ke jurang dan langsung mati jemput ajal. Bener-bener tamat riwayatnya Sobat Kelar. Tapi masalahnya belum selesai. Pas Ben jatuh, talinya ikut ke bawah. Jadi Sasha harus lanjut manjat ke puncak tanpa pengaman sama sekali alias free solo jalur maut. Dengan kondisi tangan dan kaki yang udah luka parah dan berdarah-darah, Sasha terus berjuang sekuat tenaga buat sampai ke atas. Benar-benar perjuangan hidup dan mati Sobat Kelar. Akhirnya, dengan sisa tenaga yang ada, Sasha berhasil sampai ke puncak dengan selamat. Dia langsung nangis sejadi-jadinya karena nggak nyangka bisa lolos dari kejaran si psikopat Ben. Pas lagi jalan nyari bantuan, Sasha ketemu pasangan suami istri baik hati yang lagi camping dan mereka langsung ngasih tumpangan ke posko registrasi. Begitu sampai, Sasha nggak pakai lama langsung lapor ke penjaga pos soal lokasi gua rahasia tempat jasad para korban selama ini hilang disembunyiin Ben Sobat Kelar. Besoknya, tim SAR langsung gercep evakuasi semua korban di gua itu. Dan film pun ditutup dengan adegan Sasha yang pergi ke pantai, mandangin laut lepas sambil berusaha ngapus semua memori buruk yang baru aja dialamin. Bener-bener trauma yang gak bakal hilang seumur hidup Sobat Kelar. Are you okay? I know where all of them. Authorities have confirmed that at least 20 bodies have been recovered from a cave. It was made after a woman escaped the forest and alerted. Sasha emang berhasil selamat, tapi memori soal Abon Jeno pasti bakal ngebekas sampai mati. Pelajarannya satu, kalau ada penjaga hutan bilang jangan masuk, ya turutin aja Sobat Kelar. Jangan so asik jadi pahlawan konten kalau nggak mau berakhir jadi pajangan di gua rahasia. Gimana menurut lo? Sasha beneran kuat atau cuma hoki doang? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Film apa lagi yang harus 20 menit kelar selanjutnya? Karena film panjang, santai, 20 menit kelar. Gua Bang Kelar, cabut dulu. Bye-bye.